يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن فرض فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين من تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن ينكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولكم تشكرون وإذا عني فإني قريب أجيب دعوة الدعان إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, tanpa membuang waktu, saya persilahkan kepada Ustadz Syahrudin untuk memberikan tausiahnya di bulan Ramadan ini. Kajian pertama bulan Ramadan ini bersama Anda Tama. Insya Allah juga besok ada dengan Pak Kiai Mufti Ali. Untuk hari ini kita dengan Ustadz Syahrudin dulu. Mungkin sudah banyak yang kangen dengan tausiah beliau yang seru biasanya ya. Silahkan Pak Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Maaf saya lupa saya sampaikan nanti ini tausiah atau acara ini kita insya Allah paling lambat selesai kita jam 17.40 ya, jadi masih ada waktu bersiap-siap untuk berbuka puasa. Baik, sudah tempat kami persilahkan kepada Ustadz Syahrul. Terima kasih Tenu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahada wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du rabbis rahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani
Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan dan jamaah haji serta umroh insya Allah dirahmati dan dimuliakan dan kemudian Allah menambahkan lagi nikmatnya kepada kita semua sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Amin. Salawat berikan dengan salam, kita pun berharap Allah melimpahkannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seiring dengan asa dan harap yang kita inginkan dari hati yang terdalam untuk bisa bertemu dengan Nabi pada hari kiamat kelak nanti. Dan mudah-mudahan salawat kita ketika kita melaksanakan sholat atau di luar sholat, atau pada saat kita berkunjung ke Madinah, kota Nabi, kemudian memasuki Masjid Nabawi dan bersalawat, serta di Raudhah melintasi makam Nabi dan sambil bersalawat pada saat tersebut, kiranya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasul, kemudian salawat tersebut menjadi kendaraan yang akan mempertemukan kita dengan beliau di akhirat kelak nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral hadirin, para bapak ibu jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya Ramadan itu, sampai-sampai Nabi Muhammad menyambut kedatangan Ramadan 2 bulan sebelum masuk bulannya. 2 bulan sebelum Ramadan tiba, beliau sudah menyambutnya. Apa kemudian sambutan Nabi pada saat 2 bulan sebelum Ramadan tiba? Beliau doa. Betapa doa Nabi ini populer kita baca atau kita dengarlah minimal kalau kita tidak membacanya. Ada ungkapan ketika masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, konon doa tersebut tersampaikan kepada Nabi dan beliau baca, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. Berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami memasuki bulan Ramadan nanti. 2 bulan persiapannya. Ya. Bahkan mendekati masuknya Ramadan makin gencar. Jadi ini kita katakan sebagai riyadhah ataupun olahraganya Nabi Muhammad untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Ya, awalnya beliau berdoa agar diberikan keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban. Di bulan Sya'ban beliau banyak puasa. Itulah keinginan Nabi Muhammad menyongsong bulan suci Ramadan. Beliau 2 bulan. Kalau sarung gajah duduk sama sirup marjan 15 hari sebelum Ramadan. Kemarin baru pulang selesai ada acara Nisfu Sya'ban. Begitu duduk pulang dari masjid nonton TV sirup marjan. Jadi kalau gitu, kalau sudah ada sirup marjan, tanda-tanda puasa akan tiba. Dia 15 hari udah punya persiapan. Nah, pertanyaan kita sekarang ini berapa hari kita mempersiapkan Ramadan? Akan kembali kepada kita masing-masing. Tapi yang jelas Nabi Muhammad itu mempersiapkan dirinya 2 bulan. Sampai-sampai ungkapan Nabi Muhammad pun nyatakan begini, populer lagi. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Andai saja umatku ini tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan ini, niscaya mereka akan berharap kepada Allah 1 tahun seluruhnya Ramadan. Ya. Sekali lagi, andai kata umatku tahu apa yang ada dalam bulan suci Ramadan ini, niscaya mereka akan berharap 1 tahun seluruhnya Ramadan. Nggak perlu ada Syawal, nggak usah ada Zulqa'dah, nggak usah ada Zulhijjah, nggak usah ada Muharram. Pokoknya semua 1 bulan, 1 tahun Ramadan semua, kata Nabi Muhammad ini. Itu kata Nabi, kalau umatku tahu apa yang ada dalam bulan suci Ramadan. Nah, sebelum saya lanjut ceramah ini, saya mau nanya nih kepada yang hadir 25 orang ini, termasuk saya 26. Kita ini umat Nabi Muhammad bukan? Pasti. Pasti. Nah, Anda bilang pasti pede banget jadi umat Nabi Muhammad. Iya. Oke.
Nah, sekarang saya ingin tanya kepada umat Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammadnya bilang begini, kalau umatku tahu apa yang ada dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka akan berharap 1 tahun seluruhnya Ramadan. Kata Nabi bilang begitu. Nah, sekarang saya mau nanya kepada yang barusan pede banget jadi umat Nabi Muhammad ini. Kira-kira kalau 1 tahun semuanya Ramadan semua, mau nggak kira-kira? Mau. Yang jawab tadi nggak seperti yang cepat barusan belakangan bilang ditanya Nabi langsung bilang umat Nabi. Tapi begitu kalau 1 tahun semua Ramadan semua, mau nggak? Agak lama jawabnya mikir-mikir. Mikir. Kalau saya mah mau aja, saya bilang tegas. Kalau 1 tahun semuanya Ramadan mau nggak? Mau, asal jangan pakai puasa. Iya, Kan yang takut puasanya sebenarnya bukan 30 hari bulannya. aja. Kalau bulannya kita seneng, kenapa? Dagang laku, sarung baru lagi, karena dapat dari jamaah lagi, THR turun gaji 13, gitu kan. Nah itulah Ramadan itu gitu. Sayangnya tadi memang benar Nabi menggunakan kata lau ta'lamu ummati. Setahu saya, ketika dulu belajar nahwu dan sorof ataupun belajar bahasa Arab, pengandaian dalam bahasa Arab itu kan 3. Ada menggunakan idza jaa nasrullahi wal fathu. Ada pengandaian berbentuk insya Allah. Ada pengandaian bentuk lau. Semuanya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya andai kata, umpamanya, bila mana. Semua. Tapi fungsinya beda. Kalau Rasulullah pengandaian apabila telah datang pertolongan Allah. Pertolongan Allahnya pasti walaupun menggunakan pengandaian apabila. Idza itu pengandaian tapi pasti akan terjadi. Kalau pengandaian bentuknya 50-50, mungkin jadi, mungkin tidak. Makanya kita janji datang ya, insya Allah. Mungkin saya bisa atau tidak. Kalau lau, ini kan pengandaian yang nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Lau. Gitu. Makanya benar Nabi Muhammad, umatnya lama banget mikirnya, lau ta'lamu dia bilang gitu. Ya, karena umatnya lama mikirnya gitu ya. Kira-kira puasa mau nggak nih? Mau nggak nih? Mau nggak nih? Kan mikirnya lama. Berbeda dengan ditanya, umat Nabi bukan. Umat Nabi PD-nya luar biasa. Tapi ketika 1 tahun Ramadan semua mau nggak? Mau sih. Mungkiri betapa ibadah Ramadan itu luar biasa. Ya. Bahkan redaksinya pun unik. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Redaksinya unik. Kutiba alaikum, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu agar kalian bertakwa. Begitu kalimatnya. Waktu lagi-lagi saya belajar bahasa Arab ada apa namanya grammar atau gramatika, ada mabni majhul dengan mabni maklum. Ustaz Imam paham itu mabni majhul dengan mabni maklum. Kalau mabni maklum, fa'ilnya pelakunya diketahui. Siapa pelakunya? Tapi kalau mabni majhul, pelakunya nggak jelas siapa. Ahmad memukul Umar. Namanya mabni maklum. Siapa pelaku pemukulannya? Ahmad. Yang dipukul Umar. Ahmad memukul Umar. Siapa pelaku pemukulannya? Ahmad dengan tegasnya. Tapi kalau Umar dipukul, siapa yang mukul Umar? Nggak jelas dalam kalimat tersebut. Si pemukulnya tersembunyi. Nah, coba perhatikan. Kita jarang mungkin memperhatikan kaidah begini. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau saya tanya, siapa yang mewajibkan ibadah puasa ini? Semua pasti jawab, Allah. Tapi lihat di Qur'annya, ada nggak redaksi kata Allahnya? Nggak ketemu. Bukan Allah mewajibkan kalian melaksanakan ibadah puasa. Tetapi dipilih redaksi, diwajibkan atas kalian berpuasa. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Ada nggak Allahnya? Nggak ada. Mirip redaksi mabni majhul tadi. Umar dipukul. Siapa pemukulnya? Nggak jelas. Sebagaimana kita diwajibkan puasa, tidak jelas sebenarnya siapa yang memerintahkan kita ini. Walaupun kita yakin ini Allah, tapi Allah seolah-olah bersembunyi, tidak ingin menampakkan diri bahwa dialah yang mewajibkan manusia melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, pemirsa kutum ataupun kuliah menjelang berbuka, anak tamat travel yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT.
ada 4 redaksi dalam Al-Quran yang menggunakan kutiba alaikum. Ya, ada 4. Kalau di Quran ini ada 4 kutiba alaikum ini. Pertama di surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Gitu. Al-hurru bil hurri, al-ayah dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian kisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Pakai kutiba. Kutiba alaikum itu 4 dalam Al-Quran. 4 persoalan menggunakan redaksi yang sama, kutiba alaikum. Pertama udah jelas-jelas lah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu kan banyak di jalan-jalan kita hafal tanpa ngapal. Cuman sayangnya sekarang kurang rame spanduknya. Kalau bukan tahun pilkada sama tahun pilpres. Tapi kalau tahun pilkada sama pilpres penuh dah, merah kuning hijau di langit yang biru ada semua tuh. Sama foto-fotonya. Sekarang karena enggak gitu kan, karena bukan tahun politik, sepi gitu. Tapi kita kan bukan karena bicara politik ini ataupun melaksanakan ibadah puasa bukan karena kepentingan itu. Nah, kutiba alaikum kita sadari satu dalam persoalan puasa. Kedua, kutiba alaikum ada dalam persoalan kisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Diwajibkan atas kalian melaksanakan hukum kisos dalam persoalan pembunuhan. Diwajibkan, bukan Allah mewajibkan kisos. Enggak. Redaksinya tidak menggunakan kata Allah mewajibkan, diwajibkan atas kalian. Nah, terus yang ketiga apa? Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairul wasiyati lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Nah, ini pada surat Al-Baqarah 180-an. Ya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairul wasiyah lil walidain wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian berwasiat apabila tanda-tanda kematian itu sudah mendatangi kalian semua. Wasiat dalam Al-Qur'an menggunakan kata kutiba alaikum. Diwajibkan atas kalian wasiat. Wasiat diwajibkan kalau sudah tanda-tanda kematian itu datang kepada kalian semua. Tanda-tanda kematian ini bukan orangnya udah sekarat gitu dalam kondisi terbaring lemah di tempat tidur. Saya baca tafsir bukan begitu tanda-tanda kematian itu. Tanda-tanda kematian menurut pandangan para ulama tafsir yang saya baca, mereka bilang tanda-tanda kematian itu gini. Kalau orang udah ngomong dengan kenceng kita masih, "Hah? Apaan?" Nah, itu tanda-tanda kematian tuh. Ya. Orang udah kenceng banget ngomong gitu, "Hah? Apa?" Nah, itu tuh. Atau kalau kantong mata ini nih, kantong mata ini nih, mau pakai magic cream kayak nggak pakai magic cream kayak tetap kendor. Nah, itu tuh tanda-tanda kematian tuh. Ini biasa imam yang dapat titipan magic cream. Ya, kalau orang biasa kenapa pakai magic cream? Ini biar kencang Pak Ustadz. Nah, dia pakai tuh magic cream. Ini dipakai magic cream apa nggak dipakai magic cream tetap kendor aja karena tanda kematian udah. Gitu ya. Nah, terus tanda-tanda kematian yang lain apa? Rambut udah mulai putih. Ya. Pak Bambang silakan pegang-pegang dah. Udah hitung tuh rambut putihnya udah berapa. Nah, rambut udah mulai putih. Itu kalau Pak Bambang. Kalau Ustadz Imam, rambut udah mulai jarang. Aduh. Nah, gitu. Nah, masing-masing kita ini punya nih, gitu ya. Kalau tanda-tanda kematian itu sudah tiba, maka diwajibkan atas kalian untuk berwasiat. Diwajibkan atas kalian berwasiat kutiba alaikum sebutannya. Ya, diwajibkan atas kalian berwasiat. Udah 3 tuh. 1 kutiba alaikumusiyam, 2 kutiba alaikumul qital fil qisos fil qatl. Kemudian ketiga kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. 4 kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kalian berperang untuk membela diri. Setelah itu nggak ada lagi redaksi menggunakan kutiba alaikum. Kutiba alaikum cuma 4 persoalan. Lantas ulama mencoba bertanya, kenapa redaksi kutiba alaikum dengan menggunakan fi'il madhi mabni majhul? Tidak fi'il madhi mabni maklum. Seolah-olah Allah bersembunyi, tidak ingin menampakkan zatnya, aku yang mewajibkan kalian melaksanakan ibadah puasa. Enggak. Gitu ya? Allah nggak mau memunculkan dirinya. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Bukan Allah mewajibkan kalian puasa. Bukan Allah mewajibkan kalian kisos. Bukan Allah mewajibkan kalian berperang. Bukan Allah mewajibkan kalian untuk
berwasiat. Enggak, tapi diwajibkan. Kenapa begini? Kalau dicari redaksi Qur'annya ataupun mungkin boleh jadi alasan Al-Qur'an, kenapa redaksinya demikian? Enggak ditemukan. Kenapa Allah menggunakan redaksi begitu? Al-Qur'an tidak menjawabnya. Atau mungkin Nabi pernah berkata kali, oh mabdi ma'lum majhul itu kenapa begini maksudnya? Tidak, Nabi tidak pernah menjelaskan itu. Allah tidak menjelaskan bukan berarti Allah lupa. Nabi tidak menyampaikan bukan berarti Nabi menyembunyikan informasi. Enggak, gitu. Tidak dijelaskan oleh Allah dan tidak dijelaskan oleh Nabi. Tujuannya agar manusia mau berpikir kenapa begitu, silakan berpikir. Ya, kalau kita nyuruh orang lain atau anak-anak main bola, tapi lapangannya tidak disediakan, ruangannya sempit, yang nyuruh salah. Kecuali kalau tanahnya luas, lapangan ada, nih main bola sana, silahkan main bola sana. Bagus, kenapa? Lapangan ada. Tapi kalau rumah sempit, anak sudah main bola, yang nyuruh kelewatan. Nah, kalau gitu, Allah Subhanahu wa taala ketika mengajak dan mengundang manusia, afala taqilun, tidakkah kamu berpikir? Afala tadabbarun, tidakkah kamu ngambil itibar? Ya, gitu. Bukankah harus disediakan lapangannya untuk berpikir? Bukankah harus disediakan lapangannya untuk ngambil itibar? Nah, lapangan itu kata para ulama, Al-Qur'an tidak diturunkan secara rinci, tujuannya untuk menjadikan lapangan bagi manusia untuk berpikir. Nah, gitu. Maka ketika dicari kenapa kok mabni majhul atau diwajibkan, bukan Allah mewajibkan, tapi diwajibkan atas kalian. Akhirnya dari sekian jawaban para ulama, saya lebih srek satu pandangan ini nih. Walaupun tidak ingin menyalahkan pandangan yang lainnya. Ya, karena kita beragama ini kan bukan nyari salah nyari benar orang. Ya, kita beragama ini untuk meyakini tanpa menyalahkan orang lain. Terserahlah. Bukankah Al-Qur'an sudah bilang lakum dinukum waliyadin? Susah menyatukan persepsi, susah menjadikan pandangan semua manusia jadi satu. Kita melawan sunatullah kalau menginginkan orang sama pikirannya dengan kita. Kenapa? Allah yang menginginkan kita berbeda. Yang tidak Allah inginkan adalah kita berperang, berpecah, bertengkar, berkelahi dalam perbedaan. Itu yang Allah nggak mau. Nah, sekarang bagaimana pandangan para ulama berkaitan dengan kenapa mabdi majhul bukan mabdi maklum? Kenapa diwajibkan bukan Allah mewajibkan? Salah satu jawaban yang saya paling suka, kata ulama ini bilang, karena 4 persoalan ini. 1, puasa. 2, kisos. 3, wasiat. 4, perang. Kalau tidak diwajibkan oleh Allah, niscaya 4 persoalan ini akan tetap dibuatkan kewajiban oleh manusia sebagai sebuah kebutuhan. Ya, sekali lagi jawabannya. Kalau saja puasa, kalau saja kisos, kalau saja wasiat, kalau saja perang tidak diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam atau manusia, tetap saja manusia akan menjadikan 4 persoalan tersebut menjadi sebuah kewajiban. Tetap dijadikan kewajiban. Kenapa? Karena butuh manusia terhadap 4 persoalan itu. Manusia butuh terhadap 4 persoalan itu. Coba ya, yang melaksanakan ibadah puasa apakah hanya umat Islam? Kan enggak. Nyari semua agama puasa. Ya, tidak hanya kita umat Islam mengklaim sebagai sebuah ibadah puasa ini. Yang lain juga puasa. Bukankah populer Nabi bilang begini, kalau nanti usiaku panjang di tahun yang akan datang, aku mau melaksanakan ibadah puasa tanggal 9 bulan Muharram. Kenapa ya Rasul? Supaya berbeda dengan orang Yahudi yang puasa juga tanggal 10 Muharram. Aku pengen puasa, disebutlah Tasung'ah. Bukankah Yahudi puasa? Ya. Yang lain juga puasa, tidak hanya sekedar Yahudi sekedar Islam. Kalau gitu semua kenal puasa. Maka kalau seandainya puasa ini tidak diwajibkan oleh Allah, semua akan menjadikan puasa ini sebagai sebuah kebutuhan. Dia butuh puasa itu tuh. Ya macam-macam, baik di atas namakan agama kan kayak orang Yahudi, di atas namakan oleh kita kan sebagai umat Islam, atau ada orang yang puasa mengatasnamakan penyakit. Ya, kalau badan kurang enak kemudian mau general check up. Maka biasa pesannya puasa dulu ya. Jangan makan ya. Gitu selama sekian jam puasa dia, walaupun cuma minum air putih aja. Kenapa? Supaya ketika diambil darahnya bisa ketahuan apa sih problem di tubuhnya itu. General check up membutuhkan orang untuk berpuasa. Ya, atau mungkin boleh jadi orang itu mau dioperasi, dia mau puasa.
Sekedar nurunkan bobot badan yang sudah mulai kelebihan karena pakaian agak sempit, beli lagi nggak punya duit, puasa akhirnya gitu. Dulu ketika saya pesantren, kalau wesel nggak datang, wesel telat, puasa Senin Kamis kita ini ya. Kenapa wesel belum datang, puasa akhirnya. Tuh kalangan santri itu tanya Ustaz Imam tuh, wesel nggak datang, puasa udah gitu. Nah kalau gitu bukankah orang melaksanakan ibadah puasa? Jadi kalau Allah tidak mewajibkan ibadah puasa ini kepada manusia, niscaya manusia tetap menjadikan puasa itu jadi kewajiban. Tapi kalau dijadikan kewajiban, nantinya merusak manusia kalau aturannya tidak ditetapkan oleh Allah. Kalau dibiarkan manusia yang membuat aturan-aturan melaksanakan ibadah puasa, berantakan nantinya. Gitu. Kenapa? Karena aturan manusia bisa melebihi kenyataan ataupun menyiksa diri kalau melaksanakan ibadah puasa. Era tahun 2000-an kalau saya tidak salah, mulai ada sinetron jelang Ramadan. Ya, maaf, sinetron jelang berbuka. Sinetron jelang berbuka. Mulai era 2000-an marak tuh, gitu ya. Nah, saya bukan ya, kalau saya menyebut nama artisnya bukan berarti saya di-endorse dari artis ini, enggak. Gitu. Ini mah cuma nyebut aja, gitu ya. Enggak ada iklan, gitu ya. Nah, ada sinetron yang dulu dibintangi oleh Krisdayanti. Saya lupa judulnya, tapi lagunya sampai sekarang masih enak untuk didengar. Nah, itu album yang keberapa Ustaz Imam nih? Soalnya dia nembang terus, dia udah kangen, dia pengen nembang di bus itu tuh, gitu ya. Nah, ada itu kan gitu. Nah, pada saat itu saya nonton. Ketika itulah dia dalam kondisi sakit, puasa Ramadan, bibirnya udah pecah-pecah. Ya hampir mati dia karena penyakit ini. Terus disarankan untuk buka saja. Dia bilang apa? Pokoknya biar saya mati pun saya akan tetap mempertahankan puasa ini. Begitu katanya. Saya masih ingat dulu. Gitu ya. Nah, kalau menurut ukuran sinetron, bagus. Hebatnya luar biasa. Tapi kalau menurut ukuran hukum fikih, salah orang ini. Allah marah kalau dia teruskan dalam kondisi sakit sampai mati ini. Kenapa? Karena Al-Quran bilang, wa man kana minkum maridon au ala safarin. Kalau kamu dalam kondisi sakit atau dalam perjalanan yang menyebabkan kamu susah atau sulit, maka berbukalah ganti pada bulan yang akan datang. Nggak boleh kamu mati gara-gara ibadah puasa ini. Allah tidak menginginkan kita beribadah dengan cara menyiksa diri kita sendiri. Nggak boleh. Jangankan mencelakai orang lain, celakain diri aja kita nggak boleh. Gitu. Ketika kita mengatasnamakan Allah, kita ibadah, jangan melukai diri. Kalau kamu sholat, diri nggak sanggup, duduk saja sudah. Bukankah keringanan? Allah tidak ingin kamu ibadah menyembah kepadaku dengan cara susahnya luar biasa. Duduk nggak bisa, Pak. Ya sudah, tidur miring. Tidur miring nggak bisa juga, celentang. Kalau tidak terlentang gimana? Ya sudahlah, umumin di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pasang bendera kuning itu terakhir. Gitu. Nah, ini kan keringanan. Allah tidak ingin disembah ketika kamu merusak dirimu sendiri. Nggak boleh gitu. Nah, ini kaidah agama kita nih. Kalau puasa ini diberikan aturannya kepada manusia, repot manusia nantinya. Karena dia bikin aturan-aturan yang buruk. Sekali lagi saya contohkan nih. Kalau ibadah ini diberikan kepada manusia, rumusannya berantakan kita ini. Ketika ada gempa beberapa tahun yang lalu di NTB atau NTT gitu. Nah, ada seorang imam melaksanakan sholat dengan makmumnya. Guncangan gempa luar biasa dahsyatnya. Makmumnya kabur. Si imamnya tetap aja sholat sampai gempa itu selesai. Ukuran netizen yang tidak pernah tahu tentang kaidah-kaidah agama, hebat ya, imannya tinggi gitu. Tapi kalau ukuran-ukuran santri dan ukuran-ukuran hukum fikih, salah dia. Kenapa? Karena ukuran hukum fikih, kalau ada binatang melata, kalau kamu mungkin boleh jadi akan terkena bencana, batalkan sholatnya, wajib. Jangan diteruskan sholatnya. Karena Allah tidak menginginkan kalian mati dalam kondisi sengaja menyembah Allah tapi menyiksa diri. Enggak. Bukankah sudah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia akan menyembelih putranya diganti oleh Allah dengan kambing kibas. Gitu. Nah, kambing kibas tersebut sebagai upaya jangan kamu menyembah Allah dengan cara menyembelih manusia atau merusak dirimu sendiri. Kan itu sebenarnya paham. Jadi kalau gitu kembali kepada persoalan di awal tadi, kalau puasa ini tidak diwajibkan oleh Allah, niscaya manusia akan tetap mewajibkan ibadah puasa ini. Gitu. Tetapi dengan aturan-aturan yang boleh jadi merusak dirinya. Akhirnya Allah ambil di take over itu, dijadikan sebagai sebuah sarana ibadah,
diatur dengan tatanan-tatanannya, tidak merusak kehidupan manusia. Begitu juga dengan kisos. Kisos itu kebutuhan manusia sebenarnya sih. Kita nggak boleh bilang kisos itu barbar. Nah, kenapa? Karena kita punya naluri ingin menghukum orang sama, gitu. Naluri. Kalau ada keluarga kita, naudzubillah, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari contoh ini. Kalau ada keluarga kita kemudian dianiaya oleh orang lain, kemudian dibunuh dengan cara penyiksaan dan keji, gitu. Akhirnya tertangkap si pembunuhnya. Nah, ketika ditangkap ada olah TKP. Begitu olah TKP, kita lihat bagaimana saudara kita ini atau bahkan suami, istri atau anak dianiaya sampai meregang nyawa. Terus ketangkep dan kemudian lihat olah TKP-nya. Saat itu kita ditanya, Bapak Ibu, kira-kira mau diapain nih orang yang membunuh saudara ataupun suami atau anak atau istri Bapak Ibu semua? Pasti semua akan jawab, hukum yang setimpal, nyawa dibalas dengan nyawa. Itu semua. Ya, nggak salah mereka itu tuh. Ya, bukankah itu keinginan manusia sebenarnya kisos itu? Jangan bilang barbar gitu. Yang bilang barbar dia tidak paham sebenarnya. Itu keinginan manusia. Karena keinginan manusia ingin membalas yang setimpal diambil oleh Allah. Nih, diatur hukum kisosnya supaya manusia tidak melebihi batas. Supaya manusia tidak kemudian sewenang-wenang dalam menerapkan hukum ini. Kebutuhan kan, bukan kewajiban. Ya, ada saja hikmahnya ingin manusia itu kebutuhan. Wasiat juga begitu. Kalau tidak Allah perintahkan kepada manusia berwasiat, manusia udah wasiat duluan kok. Dan tidak hanya sekedar umat Islam yang berwasiat, non-Muslim juga wasiat. Kalau ada orang bilang, kalau Nani Mampah meninggal dunia, tolong ya, jangan ini, jangan itu, atau rumah ini, rumah itu, buat si ini, buat si itu. Bukankah itu namanya wasiat? Pelakunya bukan sekedar orang Islam. Semua melakukan itu semua. Jadi kalau gitu kutiba alaikum ini dipahami, nih kebutuhan-kebutuhan manusia yang diadopsi. Perang juga gitu. Kalau Allah tidak mewajibkannya, manusia niscaya akan mewajibkan untuk membela bangsa dan negaranya. Sampai-sampai ulama dulu bikin sebuah ungkapan, hubbul watan minal iman. Cinta kepada negeri ini merupakan bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peranglah kita mempertahankan Indonesia ini. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jamaah-jamaah haji, jamaah-jamaah umroh Anatama Travel, rekan-rekan kru Anatama, begitu pemahaman tentang kutiba alaikum dibutuhkan. Kita ini butuh kepada puasa. Bukan Allah mewajibkan kita puasa. Redaksinya memang kutiba alaikum. Tetapi kita memahaminya, ini bukan kewajiban agama sebenarnya sih. Kalau bukan karena Allah memerintahkan, kita tetap akan melakukan ibadah puasa sesuai dengan kebutuhan, dengan aturan kita. Hanya saja kita makhluk yang tidak sempurna dengan aturan-aturannya. Sehingga akhirnya Allah harus take over atau mengambil alih itu semua untuk dibuatkan rumusan-rumusannya karena kalian butuh. Puasalah kita saat ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kita butuh melaksanakan ibadah puasa? Karena ada manfaat bagi kita. Bahkan tadi Ustadz Imam bilang wa antasumu khairul lakum. Dan puasalah kalian. Karena puasa itu mendatangkan aneka kebaikan untuk kalian semua. Puasa kalian. Karena puasa mendatangkan aneka kebaikan kepada kalian semua. Nah kalau gitu dipastikan dalam Al-Quran. Kalau orang melaksanakan ibadah puasa itu ada nilai-nilai kebaikan yang pasti diraih dari puasa. Bahkan kata khairun itu baik dibuatkan menjadi isim nakiro bukan ma'rifat. Nakiro itu kan artinya umum, terlalu banyak kebaikan dalam ibadah Ramadan itu kalau kita mau gali. Nggak cukup waktunya kalau Mbak Nunung memberikan sampai dengan pukul 17.40 kalau mengurai tentang kebaikan-kebaikan itu. Minimal gitu ya. Apa nilai kebaikan dari ibadah puasa yang kita kerjakan saat ini? Minimal. Puasa itu kan melatih kejujuran. Ya, kita butuh latihan kejujuran di mana? Salah satu latihan kejujuran itu puasa. Kenapa latihan kejujuran itu puasa? Karena tidak ada orang yang tahu pelaksanaan ibadah puasa itu kecuali kita dengan Allah. Nggak ada yang tahu. Maka sampai Nabi Muhammad as-saum li wa ana ajzi bihi.
Puasa itu untuk aku dan aku yang akan memberikan penilaian kepada orang yang berpuasa itu. Gitu. Ya, karena dia kebutuhan banyak kebaikan. Nah, apa nilai kebaikannya? Minimal hari ini sesuai dengan materi yang ingin saya sampaikan, puasa ini kan upaya melatih kejujuran. Ya, kenapa? Karena hanya ibadah puasa ini yang tahu pelakunya hanya Allah dengan kita si pelaku. Yang lain nggak tahu. Puasa yang cuma aku puasa itu untuk aku dan aku akan apa namanya berikan kepada kalian semua pahala. Sholat, gerakan dengan sholatnya supaya dinilai bisa jadi gitu. Kalau lagi sholatnya sendirian bacanya pendek-pendek, tapi kalau lagi jadi imam, sabih marobikal itu paling pendek sabih itu. Ya, ala ataka amma yatasaalun kalau jadi imam. Tapi kalau lagi sholat sendirian di kamar sendiri, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Kalaupun ganti pakai wal asri dengan inna a'tana kal kausar. Nah, ini kan kita nggak jujur kita ini. Kan kita ketika melaksanakan sholat boleh jadi ada orang yang menilai kita. Dan itu sah-sah saja ketika kita melaksanakan sholat dinilai oleh orang lain bagusnya dan segala macamnya. Karena sholat itu kelihatan dan bisa dinilai oleh orang lain. Tidak hanya sekedar Allah yang menilai. Tetapi orang ikut menilai pun bisa. Haji, apalagi haji. Haji ini kan ibadah yang paling dinilai oleh orang lain ini. Haji ini ibadah yang paling banyak penilaiannya. Sampai kenyataannya orang ketika melaksanakan ibadah haji sama umroh itu ada ketakutan, ada rasa takut ketika melaksanakan ibadah haji. Kenapa ada rasa takut ketika melaksanakan ibadah haji? Karena salah satu ketakutannya dinilai oleh orang lain. Ini rasa ketakutan mereka itu. Kalau pulang haji dilihat bajunya berubah apa enggak, ya, sikapnya berubah atau tidak. Nah, bukankah itu bentuk-bentuk penilaian namanya? Ya, apalagi ketika orang melaksanakan ibadah haji, itu kan ibadah haji 2 orang yang berangkat, sering saya bilang, 2 orang yang berangkat. 2 kampung yang nganter. Ya. 2 orang yang berangkat, 2 kampung yang nganter. 2 bus. Nah, itu kan orang-orang yang melaksanakan haji. Ya. Nah, dinilai deh, makanya orang sampai takut ketika melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau melaksanakan ibadah puasa, nggak ada orang nilai. Apa sih ukuran puasa kalau haji mabrur? Kalau sholat khusyuk. Gitu. Kalau haji mabrur, kalau sholat khusyuk. Kalau untuk ukuran puasa, apa orang nilainya? Nggak ada. Nggak ada. Kita bisa lihat orang ini sholatnya bagus banget ya, suaranya bagus, ataupun ruku sujudnya panjang. Orang melaksanakan haji pulang, mabrur, dia bajunya gantilah, akhlaknya bagus lah gitu. Tapi kalau orang puasa, ada nggak tandanya kelihatan? Enggak. Lagi puasanya enggak, bekas puasa juga enggak. Nggak ada tandanya. Apa kita melihat tanda-tanda orang puasa begini? Orang ini puasanya hebat banget ya, khusyuk banget. Kenapa? Baru jam 9 udah gelayang, geloyong, jalannya udah miring-miring gitu. Apa tanda miring-miring jam 9 paling hebat puasanya? Kan enggak. Atau mungkin bibirnya pecah-pecah, hebat banget ibadah puasanya. Itu mah sariawan kali, bukan hebatnya puasa gitu. Nah, kan nggak bisa kita nilai ibadah puasa ini. As-saum li wa najibi gitu. Nah, disitulah puasa ini melatih kejujuran. Saya melakukannya hanya dengan Allah yang tahu, orang lain nggak ada yang tahu. Jangankan orang lain. Wong istri saya sendiri nggak tahu saya ini puasa apa enggak. Gitu. Tadi saya keluar, sebelum ada kajian ini keluarlah gitu. Istri saya nggak tahu kalau saya kemana perginya. Apa saya minum di tengah jalan, dia juga nggak tahu. Nah, kalau gitu hanya saya yang tahu ketika saya puasa atau tidak. Ini kan mental melatih kejujuran namanya. Ada kisah klasik di keluarga kita ini nih, di keluarga kami nih, kisah yang dari dulu sampai kita bikin tetap aja ketawa kalau dengar itu tuh, gitu ketika orang puasa. Ada saudara tinggal di Cilebut, dekat Bogor. Zaman dulu relnya kan cuma 1, gitu kan, nunggu antrian. Terus umpel-umpelalan naik kereta itu. Nah, ketika dia kerja di Jakarta, di kota, terus bagiannya lapangan. Ya. Nah, udah kalau hari biasa istrinya nggak terlalu berpikir tentang sang suami ini nih yang
kerjanya berangkat habis subuh, pulangnya sore hari, terus dinasnya di luar keliling-keliling, nggak pikir kenapa dia lapar aja dia makan, dia haus aja dia minum. Gitu. Tapi kalau sudah bulan Ramadan, ini kan kepikiran, gitu. Kepikiran kesian, udah berangkatnya habis subuh, naik kereta ngumpul-ngumpulan, pulang ngumpul-ngumpulan lagi, belum ketika sampai di kantor selesai, kemudian dia keluar harus keliling di tengah jalan, panasnya luar biasa. Sampai adalah menu spesial harus ditanya kepada suami ini kalau mau sahur. Abang mau sahur pakai apa, Bang? Si suami bilang bikin nasi goreng, cepok telur, sama susu. Sang istri bikin, wong suaminya puasa kok. Bikinlah nasi goreng, cepok telur, susu. Nah, selesai habis subuh berangkatlah dia kereta umpul-umpulan biasanya, sampai sana masuk kantor, berangkat lapangan. Di lalahnya ujian tiba, ini orang lapar, hausnya luar biasa karena panasnya pol hari itu. Nah, kalau udah Ramadan begini kan warteg itu pasang bendera setengah tiang. Rata-rata setengah tiang tuh kakinya gelantungan aja dari luar gitu. Itu kan besar itu tergoda si laki ini. Akhirnya masuk praktek dia. Dilalah Allah mau kasih tahu dia nggak puasa. Ya, kalau bukan ini istri nggak pernah tahu. Gitu. Dilalah ngasih tahu. Gimana? Begitu selesai makan, mules, nggak nyaman, sakit, panas, dingin. Akhirnya dia minta ke kantornya, saya nggak bisa lanjutin kerjaan saya, tiba-tiba saya di tengah jalan sakit, dia izin pulang. Begitu pulang sampai rumah masih sore, masih siang bahkan. Sang istri kan kaget dong, biasanya malam pulangnya ini siang. Kenapa, Bang? Enak badan. Iya, mukanya pucat banget kayak begini gitu. Sakit kali, coba deh di sini dikerokin. Dikerokin sang istri itu, bajunya dikerok. Begitu dikerok, muntah. Yang keluar mie. Gitu. Nah, istrinya bilang, perasaan sahur tadi pakai nasi goreng deh, kenapa muntahnya jadi mie begini? Nah, kalau bukan karena begitu kan istrinya nggak pernah tahu dia itu puasa apa enggak. Nah, ini mental-mental melatih kejujuran gitu. Hanya saya dan Allah yang tahu. Dan kita puasa begini selama sebulan itu. Orang nggak tahu kita melaksanakan ibadah puasa. Yang dekat pun tidak tahu. Bahkan di masjid pun zuhur tadi. Kalau kita kumur-kumur ngambil sedikit airnya juga minum, tetangga sebelah bodo amat aja udah. Gitu. Tapi bukankah kita tidak melakukan itu? Kenapa? Hanya Allah yang tahu, hanya saya yang tahu, hanya Allah dengan saya yang tahu. Yang lain enggak. Bukankah ini melatih mental kejujuran bagi manusia ketika melaksanakan ibadah puasa? Jadi apa dampaknya dan hikmahnya orang melaksanakan ibadah puasa ini? Salah satunya bagi saya, puasa punya aneka manfaat. Puasa adalah ibadah yang kalau Allah tidak memerintahkan dan mewajibkan ibadah puasa, niscaya manusia akan tetap mewajibkannya sebab kebutuhan manusia terhadap ibadah puasa itu. Maka akhirnya Allah perintahkan manusia melaksanakannya dengan redaksi diwajibkan atas kalian, bukan aku mewajibkannya. Sehingga ketika kita mengetahui ini dari tafsir para ulama yang menyatakan demikian, saya sangat sepaham dengan ulama ini, maka kita menyadari puasa itu bukan karena beban yang Allah berikan kepada kita selama sebulan ini, enggak. Tapi karena ini merupakan sebuah kebutuhan manusia. Andai Allah tidak memerintahkan kepada kita melaksanakan ibadah puasa, toh kita akan melakukannya karena aneka manfaat dan kebutuhan kita. Puasa bisa jadi di atas namakan kesehatan. Puasa bisa jadi di atas namakan sebagai perintah-perintah agama. Puasa disebabkan karena kita menginginkan sesuatu yang terbaik bagi tubuh kita. Puasa melatih mental manusia untuk bisa jujur dia dengan Allah yang tahu. Orang lain boleh jadi tidak tahu, tapi tetap kami tidak mau melakukannya. Bukankah lahirlah orang-orang yang jujur dalam melaksanakan ibadah puasa? Nah, masyaallah hadirin, para bapak ibu yang saya hormati, itu satu, sesuai dengan tema yang saya angkat hari ini, puasa melatih kejujuran. Kedua, Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini menurunkan Al-Qur'an. Jelas tadi Ustadz Imam membacakan ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan ini adalah bulan Allah turunkan Al-Qur'an.
Maka wajar kalau kita menyebutnya sebagai bulan Al-Quran. Bolehlah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyatakan dalam hadisnya, ketika mengomentari tentang Ramadan sebagai bulan diturunkan Al-Quran, Al-Quran Maidatullah. Al-Quran itu jamuannya Allah atau hidangannya Allah. Kita mengenal ada surat kelima, kemudian dinamakan surat Al-Ma'idah. Coba lihat artinya. Jamuan atau hidangan. Gitu. Al-Quran itu Ma'idatullah. Jamuan atau hidangan Allah. Kalau gitu ini hidangan yang dikasih. Kalau dibilang hidangan memang susah. Dulu ketika dapat hadis ini jamuan atau hidangan maksudnya apa ya jamuan atau hidangan Allah ini gitu. Susah karena Nabi bilang Al-Quran hanya jamuan atau hidangan Allah. Tetapi akhirnya alhamdulillah saya bertemu dengan seorang kiai yang mampu menjabarkan itu secara rasional. Maka dia bilang begini, jamuan itu begini. Kalau namanya ada jamuan kan pasti ada yang diundang kan. Namanya jamuan. Jamuan makan malam, jamuan makan siang, jamuan karena ada pernikahan. Pasti ada yang diundang kalau begitu. Nah, orang yang menjamu ini ingin semua yang diundang itu datang. Karena dia punya jamuan. Kalau dibilang jamuan, makanannya banyak. Gitu. Maka kalau orang ingin menjamu, apalagi mungkin boleh jadi dia kaya, dia menginginkan semua orang bisa diundang dalam jamuan ini. Hanya sekarang saja yang disebabkan karena kondisi COVID begini, orang-orang hajat membatasi gitu. Tapi kalau tidak dibatasi, siapa yang dia kenal, dia pengen undang untuk datang menikmati jamuan yang dia disediakan. Begitu orang itu tuh. Ya sampai ketika dia harus kemudian bikin undangan, dia cek list dulu dari RT siapa saja, terus ketika RW pengajian, kemudian teman kantor, teman sekolah, semua dicek. Jangan sampai ada satu yang lolos nggak keundang, semua pengen disebar, pengen diundang. Kenapa? Karena dia ingin menjamu orang untuk mencicipi makanan yang dia sediakan. Tiba masanya undangan disebar, sebar undangan. Nah, ketika disebar undangan inilah orang yang merespon undangan kan beda-beda. Ya, kalau ibu ada, bapak ada acara, gitu kan. Sebar undangan. Kita ingin orang yang kita undang itu datang. Tetapi respon orang yang diundang bisa jadi beda-beda. Kenyataan begitu. Sebar undangan. Ada responnya beda-beda. Kitanya menginginkan semuanya datang mencicipi jamuan. Respon yang datang beda-beda. Minimal ada 4. 1, ada yang begitu kita sebar undangan, datang. Dia baca sih, cuman hanya sekedar dibaca saja tanpa ada respon dan keinginan untuk datang ke tempat jamuan itu. Undangan kita sampai, tapi sekedar dibaca ya sudah, tidak punya niat untuk datang sama sekali. Ada nggak orang model begini? Ada yang menerima undangan tapi tidak respon. Nah, gimana sikap kita? Ketika yang mengundang kita tahu, dia diundang, dia nggak mau datang tanpa ada halangan sama sekali. Kita kecewa sebenarnya sih. Bahkan sampai ada orang yang bilang, pokoknya ntar kalau dia hajatan jangan datang, dia kalau diundang nggak pernah datang. Ada yang ngancem kayak begitu. Ya, nah, undangan kita nggak direspon nih. Sementara si B begitu datang, lihat ada undangan, insya Allah datang. Dia datang, tapi begitu dia datang, dia tidak mencicipi jamuan yang kita sajikan. Ada orang datang cuman salaman doang, ngasih 200 pulang. Padahal udah ada makanan disediakan, minuman berwarna-warna, bahkan buahan disusut untuk mengundang selera makan. Tapi dia nggak mencicipi, pulang aja. Gimana sikap kita dengan orang yang kedua ini? Lebih senang dibandingkan yang pertama, nggak datang tanpa pemberitahuan atau tanpa ada perintah. Cuman kayaknya kurang serak aja Pak, kita nyediain makanan nggak dimakan kayaknya gitu, walaupun dia menghormati kita. Itu orang yang diundang, ada yang begitu. Ada yang ketiga nih diundang. Datang dia salaman, kemudian setelah salaman turun, muter. Gitu nih. Nyicipin makanan dari ujung ke ujung. Pokoknya kalau belum kenyang belum pulang. Bahkan belum salaman aja udah makan duluan orang model kayak begini nih. Ya. Terkeliling dicicipin. Kita yang undang nggak marah. Kita kan nggak bilang dari atas panggung bilang itu tuh yang pojok dari tadi nggak pulang-pulang, kan nggak ada yang ngomong kayak begitu. Biar aja lah dia makan, dia cicipin, kita senang. Nah, makan selesai, cicipin, kita senang dengan orang begini menikmati jamuan. Sedangkan orang yang keempat,
Datang dia kasih hormat, terus kemudian makan nyicipin. Ini nih ada nih yang keempat gitu. Sementara kalau saya lihat sih pelakunya ibu-ibu, bapak-bapak belum pernah ketemu nih. Begitu di pojokan keluarin tisu sambil cengar-cengir, enggak, Will masuk. Muter lagi, ambil lagi. Kalau dia ditanya buat apa sih? Buat yang di rumah, buat cucu. Dia bilang gitu. Itu tasnya penuh kalau mau dibongkar itu orang. Gitu. Nah, apa aja diambil buat pulang. Ada orang model gini waktu saat resepsi itu ketemu. Cuman saya belum pernah mergokin laki-laki sih. Kalau perempuan mau banyak banget yang model kayak begini. Makanya curiga banget kondangan bawa tas gede. Gitu. Gitu. Nah, tapi kalau seandainya memang itu merupakan keinginan dan tidak serakah atau mungkin banyak, silakanlah, kita juga senang kok. Nggak aja pulang. Apalagi kalau buat orang lain di rumah, silakan. Dia tidak datang tapi menikmati jamuan. Beginilah undangan dan hidangan Allah. Ketika Allah turunkan Al-Quran, Allah bilang Al-Quran sebagai jamuan bagi manusia. Diundang oleh Allah tanpa terkecuali. Makanya sampai, lagi-lagi tadi Ustadz Imam bilang, hudal linnas sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan itu merupakan Allah turunkan Al-Quran petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Bukan dibilang petunjuk bagi umat Islam. Kalau petunjuk umat Islam dibatasi hanya Islam saja. Tapi kalau hudal linnas, semua diundang. Sini datang. Aku punya jamuan. Tapi begitu Al-Quran disajikan, jamuannya ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada sedekah. Gitu. Begitu undangan itu digelar oleh Allah bentuknya Al-Quran, yang respon beda-beda. Ada yang nggak tertarik. Sebagaimana undangan kita cuma dibaca doang, kemudian dilempar. Tidak punya niat untuk datang. Al-Quran datang, dia tidak pernah baca, tidak pernah kaji, tidak pernah telah. Kalau kita mengundang orang itu tidak datang, kita kecewa. Allah pun begitu. Undangan datang, dia tidak mau meresponnya. Maka di akhirat Allah bilang, nanti pada saat kiamat, kami giring mereka dalam kondisi buta, disebabkan karena mereka tidak merespon itu. Tuh, gitu. Yang kedua, datang, kemudian salaman tapi tidak nyicipin. Ini model yang kedua siapa? Orang yang datang baca Quran tapi tidak menikmati bacaannya. Sampai pada ayat zakat nggak tertarik bayar zakat, pelitnya nggak ketulungan. Padahal baca ayat sedekah. Sampai ayat haji bilangnya belum panggilan. Ini kan orang yang tugasnya targetnya hatam tapi tidak menikmati jamuan itu. Dia baca tapi tidak pernah menikmati. Sedangkan yang ketiga, datang dia salaman mencicipi. Nah, ini orang yang baca Quran sampai ayat sedekah, dia sedekah. Sampai ayat zakat, dia zakat. Sampai ayat puasa, dia puasa. Nikmatin banget Al-Qurannya. Nih yang top. Lebih ngetop lagi, kata Nabi. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Nah, ini yang tipikal keempat tadi, datang, nyicipin, bawa pulang gitu. Ketika ditanya kenapa, buat yang di rumah gitu. Nah, dia menginginkan orang itu tidak datang tapi tetap menikmati jamuannya. Nah, kita berupaya ketika bulan Quran ini, bulan Ramadan merupakan bulan Quran, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin untuk mengisi amaliyah Ramadan, salah satunya dengan mengkaji Al-Quran. Kita datang, kita mau baca, kita datang, kita mau lakukan sedekahnya, kita datang untuk kemudian mengundang orang lain. Yuk nyicipin, yuk nikmatin. Sebagaimana boleh jadi Anatama punya program yang punya pengajian seperti ini, membedah dan menikmati Al-Quran, mengundang lewat media sosialnya, karena menginginkan jangan sampai kenikmatan ini hanya terhenti pada kami semata, orang lain pun diundang. Maka silakan hadiri kembali di Sabtu besok undangan yang disediakan oleh Anatama Travel ini berkaitan dengan kajian-kajian Ramadan karena menginginkan keindahan berbagi bersama dengan orang lain berkaitan dengan kaidah-kaidah keagamaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk mengisi amaliyah Ramadannya, menyelesaikannya dengan cara yang baik pula, dan mudah-mudahan keluar kita bagikan orang yang baru dilahirkan nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, undangan jamaah-jamaah Anatama Tours and Travel yang dirahmati oleh Allah SWT, rekan-rekan kru, dan wabil khusus kepada pimpinan Anatama Travel Bapak Budi Darmawan beserta dengan keluarga. Ini yang bisa saya sajikan di kesempatan sore hari ini, mengisi waktu untuk menjelang berbuka puasa
bertadarus, mencoba untuk menelaah Al-Quran dan membedahnya, mengambil hikmahnya, dan mudah-mudahan kita menjadi pelaku-pelakunya dan bisa menyebarkan kebaikan kepada sesama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas undangannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Di sini saya dapat simpulkan bahwa puasa itu adalah kebutuhan kita, walaupun nanti tidak diwajibkan oleh Allah sebelumnya, kita akan tetap mewajibkan diri sendiri untuk berpuasa karena memang kebutuhan. Yang kedua, puasa itu adalah melatih kejujuran karena puasa itu hanya ibadah yang antara diri kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang ketiga, di bulan Ramadan itu bulan yang diturunkannya Al-Qur'an yang merupakan sebuah hidangan atau jamuan untuk manusia. Itu barangkali kesimpulan dari tausiah hari ini. Mohon maaf untuk hari ini belum bisa ada sesi tanya jawab. Insya Allah mulai besok. Jika memulainya kita dapat mulai dengan lebih tepat waktu. Insya Allah akan ada tanya jawab. Sebelum kita tutup dan doa, kita silahkan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Kita akan berfoto bersama atau berselfie ya, berfoto bersama untuk kenang-kenangan. Nanti insya Allah untuk selanjutnya akan setiap kajian akan kita laksanakan seperti ini. Terima kasih banyak sekali lagi atas partisipasinya. Silahkan untuk menyalakan kameranya ya untuk dipoto oleh tim Anatama. Ya, Sunnah Anatama di mana aja memang foto. Mudah-mudahan masih pada konsen ya, belum lirik-lirik kolak dan lain-lain. Terima kasih yang sudah menyalakan kameranya. Sudah siap tim Panatama? Silakan. Mungkin yang lain sedang tidak prepare ya untuk menyalakan kamera. Iya, saya nggak bisa nyala adalah. Oke, sudah. Sudah oke? Sudah diambil foto? Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih banyak. Silakan sebelum saya tutup, doa penutup dulu dari Pak Ustadz. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri kajian ini dengan doa diawali dengan Ummul Quran al-hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim ya jalali wal ikram amitna ada din Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Allahumma taqabbal minna salatana wa mana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa takhasyu'an wa syukur atas nikmat yang anugerahkan kepada kami. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenankan kami bertemu dan meraih syafaatnya di akhirat kelak nanti. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik kesalahan kedua orang tua kami. Dekap mereka dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, karena mereka telah mendekatkan kami saat kami kecil dahulu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahi kami di bulan Ramadan ini. Berkahi kami bulan Ramadan ini, sujud kami, rukuk ibadah kami, qiraah kami, karena hanya kepada Engkau lah kami meminta dan memohon. Ya Allah, masih banyak permohonan kami tapi tak sanggup bisa kami doakan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah bergabung dalam acara kajian Ramadan Anatama ini. Terima kasih banyak juga untuk Pak Ustadz yang sudah memberikan ilmunya, pengetahuannya kepada kita. Terima kasih juga Bapak Budi Darmawan atas kesempatan sudah menghadiri acara ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat berbuka puasa kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Amin. Sampai ketemu besok masih di jam yang sama jam 16.30 dengan Bapak. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Terima Pak kasih Bapak Budi. Ibu semua. Terima kasih Pak Budi kenangannya. Selamat berbuka semua Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu insyaallah. Sehat-sehat selalu ya Pak. Assalamualaikum barokah semua insyaallah. Amin. Baik, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.